Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ngapak Story bersama saya Dewi Samudra dan rekan saya Agil Pradita. Di sini kami akan mengulas sesuatu yang berbeda dari channel sebelumnya ya, yang bertema touring bersejarah, dan di sini kita akan mengulas sedikit tentang sejarah Banyumas dan salah satunya yaitu Museum Wayang Banyumas. Oke. Dan di tahun baru ini tentunya kita mencari sesuatu yang baru dari tahun-tahun sebelumnya dan semoga di tahun baru ini kita akan lebih bermanfaat bagi orang lain. Amin. Dan semoga di masa pandemi ini virus segera hilang. Oke. Dan nggak usah pakai lama lagi, mari kita ke TKP. Oke. Oke guys, kita sudah sampai di Museum Wayang Banyumas. Jadi ini adalah tempatnya. Karena berhubung waktu sudah sore, langsung aja kita akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Museum atau sejarah Banyumas. Oke, jadi Museum Wayang Banyumas didirikan pada tahun 1983. Gagasan Suparjo Rustam bersama sesepuh atau tokoh-tokoh Banyumas seperti Surono, Susilo Sudirman, dan tokoh budayawan Banyumas lainnya. Dan tujuan pendirian Museum Wayang ini adalah untuk melestarikan budaya Banyumas khususnya dan budaya bangsa pada umumnya, terutama seni pewayangan. Pelaksanaan peresmian Museum Wayang pada tanggal 31 Desember 1983, malam tahun baru 1 Januari 1983 oleh Bupati Banyumas dan Senangwangi atau Badan Sekretariat Pewayangan Indonesia. Jadi ini kita tepat sekali ya datang di sini pas malam tahun baru nih. Jadi adalah tanggal di mana diresmikannya dan Museum Wayang Banyumas dan dirikannya. Oke. Gedung Banyumas Wayang menempati bangunan kuno dari salah satu bangunan yang ada pada Kompleks Gelas Banyumas. Gaya arsitekturnya berciri-ciri limasan dan berada pada luas tanah awal seluas 0,20 hektare dengan luas bangunan seluas 252 meter persegi. Bangunan ini merupakan rehabilitasi bangunan Paserban, tempat persiapan tamu-tamu bupati zaman dahulu guna menghadapi berbagai keperluan seperti laporan wilayah, pengiriman upeti, pengiriman pajak, laporan keamanan Praja Banyumas, dan sebagainya. Kemudian ini dia yang menarik dari Museum Wayang Banyumas, yaitu benda koleksi yang dimiliki oleh museum. Salah satunya yaitu ada satu seperangkat gamelan Laras Slendro, koleksi sejak tahun 1983. Ada wayang. Ada benda tosan aji yang merupakan sumbangan dari masyarakat di tahun 2005. Dan benda prasejarah berupa fosil, yaitu sisa-sisa makhluk hidup yang telah membantu yang sudah bertimbun dalam tanah berjuta tahun. Serta ada foto dan lukisan, dan masih banyak lagi koleksi yang ada di Museum Wayang ini. Dan koleksi benda museum yang membuat merinding diantaranya adalah foto Banyumas pada tempo dahulu. Benar-benar asli dan membawa kita terasa terlebih ke zaman dahulu. Wow. Yes. Oke, seperti apa aja nih fotonya? Berikut adalah foto-fotonya. Oke, di sini ada seperti foto wayang-wayang, benda pusaka, dan foto-foto orang yang bersejarah di sini tentunya ya. Oke guys, untuk kalian yang ingin masuk Museum Wayang Banyumas ini sangatlah gampang ya. Tentunya kalian sudah tahu di mana letak Museum Wayang Banyumas ini. Letaknya dekat alun-alun Banyumas, dan jika kalian yang ingin ke sini cukup dengan membawa 1.000 saja
untuk masuk ke museum wayang ini. Dan kalian di sini akan belajar apa aja sih yang ada di Museum Wayang Banyumas ini. Tentunya kalian buat para mas-mas dalang ya, calon-calon dalang muda, pengrawit untuk yang ingin tahu, mengulas sedikit tentang Museum Wayang Banyumas ini. Sekian adalah ulasan dari kami sedikit ya. Tadi kita udah membahas sedikit tentang ulasan Museum Wayang Banyumas. Betul, dan kita akan melanjutkan ke Pendopo Si Panji Banyumas ya. Oke. Langsung aja. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's Oke guys, kita sudah sampai di Pendopo Duplikat Si Panji Banyumas. Kita di sini akan menjelaskan sedikit tentang pendopo Oke. di sini Dan ya. langsung saja nggak pakai lama. Komplek Pendopo Duplikat Si Panji yang sekarang digunakan kantor Kecamatan Banyumas terletak di Jalan Kawedanan Lama nomor 396 Banyumas. Kompleks dalam Kadipaten atau Pendopo Duplikat Si Panji Banyumas merupakan bangunan peninggalan Kadipaten Banyumas sebelum dipindah ke Purwokerto tanggal 7 Januari 1937. Kompleks dalam Kadipaten Banyumas ini dibangun tahun 1706 oleh Kiai Adipati Yudonegoro II Bupati Banyumas ke-7. Sebelum lokasi Kadipaten Banyumas berada di tempat ini, pusat pemerintahan Kadipaten Banyumas sejak Adipati I yaitu Joko Kaiman tahun 1582 sampai Adipati Banyumas ke-6 terletak di Desa Kejawar, kurang lebih 5 km dari tempat ini ya, atau dari alun-alun Banyumas. Sebagai lokus bekas kadipaten dalam kadipaten atau pendopo duplikat Si Panji, Banyumas telah menjadi salah satu artefak sekaligus landmark dari perjalanan panjang sejarah Kadipaten Banyumas yang pertama kali dibangun oleh Joko Kaiman yang bergelar Kanjeng Adipati Warga Utama II atau Adipati Merapat. Kondisi existing dalam Kadipaten Pendopo Duplikat Si Panji Banyumas mulai dari alun-alun, pintu gerbang, pendopo Longkangan, Dalem Ageng, Griya Ageng, Boga Sasana, Sentong Kiwa, Sentong Tengen, Balai Peni, Balai Warni hingga Taman Sari memiliki kedalaman filosofi yang didasarkan pada ajaran Jawa. Yang didasarkan pada ajaran Jawa dari sisi arsitektur, bangunan dalam Kadipaten atau Pendopo Duplikat Si Panji merupakan perpaduan yang sangat kental antara arsitektur tradisional Jawa dan arsitektur kolonial Belanda. Dari sisi filosofis, dalam Kadipaten Pendopo Duplikat Si Panji, Banyumas mengandung ajaran kosmologi Jawa tentang kiblat papat lima pancer. Bangunan pendopo dikelilingi 4 pintu gerbang utama. Gerbang pada sisi timur dan barat searah dengan terbit dan tenggelamnya matahari yang menjadi simbolis dari Purwa, Madya, dan Wasana yang menggambarkan kehidupan manusia di dunia yang semula tidak ada menjadi ada. Sedangkan gerbang pada sisi selatan dan utara searah dengan lautan selatan dan Gunung Slamet menggambarkan arah privasi dalam Kadipaten ke arah publik masyarakat. Oleh karena itu, di daerah depan pendopo terdapat alun-alun yang di sebelah kanannya terdapat masjid yang menggambarkan sisi kebaikan dan sebelah kiri terdapat penjara yang menggambarkan sisi buruk. Oke, jadi itu adalah sekilas tentang duplikat pendopo Si Panji yang ada di Banyumas. Barangkali kalian mau mampir ke sini, di sini gratis dan tempatnya sangat asik sekali untuk kalian belajar sejarah yang ada di Banyumas ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata, Perkataan yang kurang cocok. Intinya kami mengucapkan selamat tahun baru buat kalian, terutama para jomblo-jomblo. Semoga mendapatkan jodoh di awal tahun. Dan yang pacaran atau yang mempunyai pasangan segera menikah di tahun 2021. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one
Dari sisi filosofi, dalam pendopo situ kiblat papat 5 pancar. Bangunan pendopo dikelilingi sebagai lokus berkas kadipaten dalam And action. Action. Yo, Action. sebagai lokus berkas kadipaten dalam kadipaten atau Kadipaten pendopo duplikat Sipanji Banyumas mengandung ajaran khas kosmologi Jawa tentang keblat papat 5 Keblat pancar. Kiblat. Jadi tulisannya keblat Ya matanya ya.